Pimpinan kita itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu dalam Islam, Allah. Allah. Ya. Keren, Mereka keren. manusia. Artinya kita berhadapan dengan manusia yang sama. Dengan makhluk ya. Dengan makhluk. Oleh sebab itu Bukan holik. isilah kepala kita dengan baik. Ya. Kita mampu secara teknis dengan baik sehingga kita bisa diskusi dengan baik. Ya. Kita bisa mengatakan tidak kepada pimpinan. Betul. Banyak di level itu tidak berani mengatakan Iya. tidak kepada pimpinan. Ya, Ini yang bahaya mentalnya sebenarnya. udah karyawan kan, Pak? Mental karyawan. karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Seguru, ketemu lagi dengan saya Ali Cowboy dan bintang tamu kita atau narsum kita. Saya kebiasaan bawain acara musik, jadi bilangnya bintang tamu ya, atau guest star. Kali ini adalah Bapak Iskandar Tumbuhan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini adalah seorang Communication Strategic Advisor atau penasehat strategi komunikasi nih, yang sudah malang melintang bahkan puluhan tahun Pak ya. Atau belasan tahun ya? Ya semenjak 93 lah. 93 sampai sekarang juga masih menekuni saya baru bidang masuk itu. kuliah tuh waktu itu 94 saya kuliah. Oke, beliau ini sudah sudah membuat juga ya suatu perusahaan itu untuk komunikasi juga Pak ya. Iya. Itu sebagai penasehat atau sebagai konsultan. Iya. Konsultan di bidang komunikasi perusahaan ataupun interpersonal ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai komunikasi perusahaan. Ya kan, komunikasi perusahaan ini kalau Bapak bisa ceritakan sedikit nih Pak Iskandar mengenai biografi Bapak, singkat aja. Silakan Pak. Nggak ada yang istimewa ya kalau soal biografi. Saya pernah kuliah di Gajah Mada di bidang ilmu UGM, komunikasi. Kemudian yang saya sangat beruntung. Iya. Saya kerja di bidang yang nggak keluar dari bidang yang pernah saya tekuni, bidang ilmu komunikasi. Cakep tuh. Jadi dari tahun 93 saya masuk di Bank Bapindo. Oke. Kemudian merger Iya. tahun 98 menjadi 98. Bank Mandiri. Iya, siap. Sampai sekarang akhirnya saya tidak lulus dengan hormat, artinya saya resign dari Bank Mandiri. Oke. Mestinya masih ada waktu sekitar 3 tahun saya pensiun. Oke. Mestinya, tapi terpaksa saya harus mandiri untuk bisa keluar dari Mandiri untuk mandiri Pak. Iya, untuk mandiri tentunya begitu. Nah, keberuntungan saya pada tahun 93 saya masuk Bapindo. Iya. 95 kalau teman-teman atau semua tahu ada kasus Golden Key. Golden Key itu Edi Tansil yang sempat Oke, kabur iya, dari iya, tahanan. Iya. Waktu itu ada kredit macet lebih kurang 1,3 triliun di Bapindo. Tahun itu tuh ya. Iya, tahun 94-95. 9495 1 triliun sekian tuh. Iya, saya baru masuk 1 tahun lebih di Bapindo. Nah, kayak apa tuh pressure Pak ya? wah luar biasa. Karena Iya. baru terangkat berita-berita itu di media dan cukup besar. Sangat satu besar. perusahaan bank BUMN 1,3 triliun. Iya. Dan itu harus ditangani dengan baik di bidang komunikasi. Mohon maaf para bos-bos saya dulu yang masih ada nih masih mungkin juga nanti akan melihat ini. Saya 1,5 tahun itu baru masuk dan saya jadi bumper mereka. Karena mereka nggak berani menghadapi Iya. teman-teman jurnalis yang datang. Dari media ya? Iya. Iya. Saya muncul di sana dan memberanikan diri Baru pengalaman 1 tahun. 1 tahun menjadi bumper. Yes. Tapi disitulah bidang komunikasi. Ketika kita nggak berani menghadapi masalah, kita tenggelam. Kita menjadi normatif. Iya. Menjadi tanda kutip jadi pelayan di perusahaan. Iya. Disuruh-suruh ngangkat koper, apa semua, ngangkat tas bos, kira-kira begitu. Iya. Nah, ketika kita berani menghadapi hal-hal yang banyak orang nggak suka di bidang itu, tantangan itulah yang menjadi modal kita ke depan. Iya, challenge-nya itu ya. Challenge-nya di sana. Setelah overcome challenge itu akhirnya jadi dianggap lah Iya. gitu. Saya teringat waktu itu tahun 93 saya masuk, 95 setelah kasus tadi, Iya. 94, saya diberikan
promosi. Karena mungkin salah satunya saya dapat menghandle tadi dan menjadi cikal bakal saya nanti mungkin secara fungsi nanti menjadi humasnya di Bappindo. Jadi saya kemudian promosi menjadi kepala bagian di cabang Batam. Langsung kepala ya? Ya, kepala bagian di Batam. Nah, jenjang kepala bagian itu biasanya dilalui oleh karyawan hampir 7 sampai 10 tahun. Tapi alhamdulillah selama 2,5 tahun saya bisa menempati posisi kepala bagian. Keren. Harapannya tentunya saya menjulang jauh, inginnya jadi humas di Bappindo. Iya. Tapi berangkat dari situ merger lah Bank Bappindo, Bank Exim, Bank Bumi Daya dan BDN menjadi Bank Mandiri. Bank Mandiri. Tahun 98. 98 berarti itu pas era-eranya lagi Krismon ya? Krismon, memang betul Krismon. Turun kan? Iya, setelah itu. Setelah Krismon kan? Iya. Nah, ini lagi cerita yang menarik adalah saya diberikan lagi tantangan. 2005 itu muncul apa? Berita macet di Bank Mandiri. Hampir berapa? Hampir 30 triliun. My God. Tapi Bapak pada saat itu posisinya? Staff di Media Relations. Staff Media Relations. Iya, staff Media Relations. Jadi ketika dari Batam, saya kemudian merger, saya mencoba untuk kembali lagi ke posisi saya di PR, di Humas, di Corporate Komunikasi di Bank Mandiri. Akhirnya saya diterima di kantor pusat Bank Mandiri menjadi staf di Media Relations. Itu khusus menangani berita-berita negatif, berita positif. Tapi dari head sebelumnya ke staff bukannya jadi downgrade gitu ya? Sebenarnya bukan downgrade, sejajar. Tapi saya mendapat kesempatan mengelola bukan hanya di cabang. Karena posisinya itu mengelola seluruh pemberitaan yang ada di nasional berarti. Sabang sampai Merauke. Dengan angka berita negatif yang sampai 30 triliun hampir. Kira-kira kita harus ngelola berita-berita itu seperti apa sih? Supaya media ini pun bisa memberikan berita yang cukup netral mestinya. Benar. Ketika kita nggak kelola dengan baik, berita itu menjadi berita yang berantakan. Mau-maunya mereka menulis karena apa? Nggak disuplai oleh data dan fakta dari kita. Karena enak untuk digoreng ya Pak? Iya, dan perusahaan nggak berani untuk menyampaikan itu. Nah, fungsi inilah yang harusnya berjalan dengan baik, fungsi strategis. Strategi apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membuat berita positif dan berita negatif menjadi berita netral atau berita positif. Mantap tuh Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak. Jangan dibeberin terus. Kita lanjut ke ini Pak. Sekarang kita akan membahas tadi kan bio Bapak ya. Sedikit mengenai bio Bapak, pengalaman dan juga historicalnya yang terdahulu. Sekarang saya ingin tanyakan adalah definisi nih Pak. Definisi dari komunikasi perusahaan itu apa sih Pak? Komunikasi ada dua tuh ya. Komunikasi dan perusahaan. Kalau kita bicara tentang komunikasi, tentu saja berkaitan dengan unsur-unsur hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang atau yang lainnya. Nah, kalau komunikasi perusahaan, tentu saja komunikasi yang berada di perusahaan. Perusahaan, internal berarti bicara? Tidak internal. Eksternal? Iya, jadi mengelola komunikasi baik internal maupun eksternal. Untuk saling menguntungkan di antara stakeholder dengan perusahaan. Jadi tentu saja dua-dua itu harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan hanya mengelola yang eksternal saja, karena dianggapnya urusan internal ya urusan masing-masing departemen atau divisi-divisinya. Padahal perlu satu kelolaan yang baik, ada SOP dibuatkan sehingga komunikasi perusahaan itu adalah berdasarkan visi dan misinya suatu perusahaan. Jadi supaya tercapai visi dan misinya, goalsnya itu harus ada komunikasi internal yang terpelihara gitu ya Pak? Visi, misi, kemudian ada SOP-nya tentunya begitu. Sistemnya. Sistem prosedurnya. Terus bagaimana taktikal ke depannya. Itu yang harus terus dipantau. Jadi kira-kira sederhananya komunikasi perusahaan itu adalah komunikasi di internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Baik.
Tapi seberapa pentingkah Pak sebuah komunikasi di internal dan eksternal perusahaan? Kalau eksternal udah pasti ya, karena kan berkaitan dengan reputasi perusahaan, ya kan? Itu kan eksternal ya berarti ya. Nah kalau internal nih Pak, seberapa pentingkah komunikasi di internal? Sangat penting, itu urat nadi. Urat nadi. Wow. Seperti kita gini, kita di keluarga lah, di satu keluarga kita punya anak 3. Nggak sama semuanya. Betul. Lalu bagaimana kita ngatasi 3 anak tadi yang berbeda-beda? Yang unik sekarang di bidang marketing orang sebut adanya gen tadi. Ada gen X, gen Y sampai dengan sekarang gen Z. Ya, di internal bagaimana kita bisa ngelola gen Z, gen Y yang mana anak muda? Sementara kita katakanlah generasi yang cari aman, kira-kira gitu. Baby boomers. Itu biasanya generasi yang udah yang penting gua aman sampai pensiun selesai, selamat gitu ya. Jangan sampai kayak kasus yang terakhir dalam waktu 22 tahun ternyata kasus FS muncul, kira-kira gitu ya. Waktunya untuknya pensiun dengan baik ternyata mereka jadi masalah. Nah, di internal ini sebenarnya bagaimana kita ngelola teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang masih usia muda. Milenial. Dari baby boomers ke milenial, itu kan jomplang ya? Jomplang. Harus ada bridgingnya tuh. Ya. Sering di internal tuh keakuan senior ini muncul. Betul. Kan gue yang lebih tua, gue lebih senior. Dia lupa. Sementara yang bawa-bawa disruptor nih. Dan lebih susah sih. Kan gitu. Ketika dulu kuliah saya pernah baca satu buku ya, reference. Kita harus menggunakan satu permainan. Dalam bidang komunikasi, dalam bidang psikologi komunikasi. Atau seni boleh dibilang juga. Permainan. Di sini disebut permainan. Permainan sebagai orang tua. Kita memposisikan diri kita sebagai orang tua. Kita memposisikan diri sebagai orang dewasa. Kita memposisikan diri sebagai anak-anak. Nah, kapan kita memposisikan itu? Kalau misalnya ini berada di divisi kita sendiri, kita bisa untuk ke bawah, misalnya anak-anak kita, adik-adik kita yang Gen Z. Tentunya kalau kita lakukan kita sebagai orang tua, dia ngelawan. Di rumah aja orang tuanya udah sering nasihatin. Sekarang dia masuk kantor lagi dinasihatin lagi sama bosnya, kira-kira begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Miskom. Nggak diajukan oleh mereka, dicuekan. Jadi pada saat-saat tertentu ketika kita diskusi, kita harus berlaku sebagai orang dewasa. Beri kesempatan dia untuk punya pendapat. Ide-idenya kita dengerin ya. Dengarkan dan kita mungkin terima sesuatu dari mereka. Karena baik buruknya mereka itu menjadi masukan untuk kita. Gitu kan kira-kira. Nah ketika mereka mulai nakal, mulai bandel, mungkin kita berperan sebagai orang dewasa nih, ngingetin mereka. Lalu ketika kita ingin minta tolong dengan anak-anak tadi, adik-adik kita itu, kita berlaku seperti anak kecil. Tolong dong, aku lagi nggak bisa nih, kira-kira begitu. Itu cara-caranya begitu ya? Iya. Jadi nggak sembarangan kita melakukan hubungan interpersonal dengan di jadi ada cara-caranya, siasatnya gitu ya. Siasatnya. Oke, menyiasati itu ya. Ketika kita di perusahaan berarti kita harus punya satu program juga. Program yang ini bisa dipakai oleh divisi-divisi lain. Bukan hanya di bidang program itu ada di corporate komunikasi. Tapi tanggung jawab corporate komunikasi itu adalah untuk seluruh divisi. Karena berkaitan dengan visi dan misinya suatu perusahaan. Betul. Bukan visi misi satu divisi, bukan. Dan at the end reputasi perusahaan lah yang akan akhirnya terbangun. Ketika ini sudah bagus, baru muncul kita di luar dengan baik, dengan bahasa yang sama. Nah, bahasa nggak sama karena apa? Nggak ada aturannya. Berat mana? Suatu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan kecil yang nggak punya SOP, tapi perusahaan besar punya SOP. Ya perusahaan besar udah nggak SOP dong. Iya. Banyak perusahaan kecil, perusahaan keluarga. Kolaps, mati. Kenapa? Karena nggak ada sistem operating procedure. Nggak ada sistem tadi. Komunikasinya dijalankan mau-maunya punya perusahaan.
Akibatnya apa? Keluarnya mereka juga nggak punya reputasi yang baik. Brand mereka nggak muncul. Gantilah mereka logo, gantilah nama perusahaan, gantilah segala macam tadi yang rebranding, transformasi lagi mereka. Berapa uang yang keluar? Itu uang yang cukup besar kalau kita bicara tentang transformasi. Padahal kalau dari awal udah dibahas mengenai SOP-nya itu sendiri, kendala-kendala itu tidak akan terjadi seperti itu bisa kita tinggal atur kekurangannya di mana. Betul, bisa paling kita review lagi. Gonta-gantinya hanya di level-level yang mana yang cocok untuk jadi pimpinan. Oke. Kira-kira begitu. Oke, keren. Oke, Pak Iskandar, sekarang pertanyaan berikutnya nih, isu-isu atau permasalahan yang dihadapi terkait dengan komunikasi perusahaan nih. Biasanya permasalahan apa aja nih Pak yang sering terjadi, yang paling populer gitu? Di internal. Kita bicara internal dulu ya. Internal. Di internal itu biasanya terjadi gap. Selo. Iya. Apa tuh Pak? Masing-masing menjalankan maunya mereka. Divisi menjalankan maunya mereka. Kita minta tolong, itu kan pekerjaan lo. Iya. Kenapa gue yang harus ini? Iya. Padahal mestinya kita sama-sama punya tanggung jawab. Karena teamwork. Ini untuk kepentingan perusahaan, untuk laba perusahaan, untuk performance-nya perusahaan. Toh akhir tahun mereka berharap dapat apa? Dapat bonus. Kan gitu. Nah, ketika ini nggak disampaikan dengan baik oleh internal perusahaan, maka terjadilah tadi gap tadi. Bagaimana mengangkatnya? Kembali susah kalau nggak punya komitmen. Nah, kebetulan memang secara teoretik corporate komunikasi hampir selalu berada di lehernya CEO. Oke, berarti after CEO corporate communication tuh ya? Ya, fungsinya itu ada di lehernya. Kalau hierarkinya CEO, tuh. Hierarkinya. Urat nadinya lah. Ya memang ada direktur yang lain ya. Tapi direktur yang lain tidak membawahi corporate komunikasi. Kenapa? Supaya ini ada langsung dilihat, dipantau oleh top manajemen. Ada CEO, masalah apa nih komunikasinya? Bisa langsung di tracking lah gitu ya. Langsung di tracking. Kalau itu enggak, akan membuat menjadi pelaporan yang panjang sampai di level CEO. Benar. Kemudian CEO mendapat hal-hal yang kira-kira asal Bapak senang. Benar. Bahaya lagi. Begitu juga sebenarnya bahaya ketika corporate komunikasi diisi oleh orang-orang yang tidak paham strategi dan taktik komunikasi. Itu juga bahaya. Karena apa? Mereka akan menjadi pelayan-pelayannya. Tanda kutip, pelayan beneran. Asal Bapak senang juga jatuhnya. Asal Bapak senang. Jadi nggak proporsional gitu dalam. Nggak proporsional. Yang sering saya selalu banyak sampaikan ke teman-teman dulu bahwa di dalam satu perusahaan itu mereka bukan Tuhan. Pimpinan kita itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu dalam Islam, Allah. Ya. Mereka manusia. Artinya kita berhadapan dengan manusia yang sama. Dengan makhluk ya. Dengan makhluk. Oleh sebab itu isilah kepala kita dengan baik. Kita mampu secara teknis dengan baik sehingga kita bisa diskusi dengan baik. Kita bisa mengatakan tidak kepada pimpinan. Betul. Banyak di level itu tidak berani mengatakan tidak kepada pimpinan. Ini yang bahaya sebenarnya. Mentalnya udah karyawan kan. Mental karyawan. Nah, milih yang mana nih? Kira-kira begitu. Ketika kita milih menjadi tadi orang yang tidak mengisi, tidak tahu teknis, ya sudah, selamatkanlah diri Anda menjadi karyawan sampai pensiun. Kalau enggak, pilih berhadapan dengan pimpinan dan kita mungkin mendapat marah besar oleh pimpinan, tapi kita ada rasa bahwa kita mampu memberikan advice yang terbaik untuk beliau. Punya pride lah ya. Punya pride. Pengalaman ini saya pernah dapat. Oh gitu Pak? Pernah. Bapak disemprot juga sama atasan? Saya dipanggil sendiri. Boleh cerita itu ya? Boleh dong. Ini keren pengalaman gini kan. Jadi waktu itu saya dipanggil oleh dirut saya waktu itu Pak Agus Martowardoyo. Saya ditelepon dan WA oleh sekretarisnya. Dipanggil Bapak, kayaknya Bapak marah-marah tuh, mau marah sama lu. Oh kebetulan udah lama gak ketemu sama Bapak. Cepetan, naik. Sampai di ruangan
beliau mukanya sudah merah, Iya. marah. Tahun berapa tuh Pak? 2008 berarti di masih di Bank Mandiri. Bank Mandiri. Marah, kemudian beliau kasih semacam perintah, saya bilang, Pak, nggak bisa kita lakukan itu. Saya tidak pernah lakukan seperti itu, apalagi untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk mendapatkan kepentingan untuk kita. Material itu yang saya nggak pernah lakukan. Beliau tarik napas, apa yang terjadi? Meja dipukul oleh beliau. Kayaknya saya juga pernah tuh ngadepin itu. Pernah ya? Di Dubai saya, di Dubai. Lanjut Pak. Tapi itu memang harus kita hadapi. Iya, harus lah. Harus berani. Lalu apa yang terjadi? Beliau bilang, keluar, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Iya. Akhirnya saya keluar, nggak nyampe 2 bulan saya dipanggil lagi. Sekretaris bilang, kayaknya Bapak senang tuh, lagi senang, lo dipanggil. Masuk. Oke. Apa yang terjadi? Memang Pak Agus, memang orang sosok yang saya sangat hormati ya. Beliau orang yang sangat benar-benar bisa menempatkan emosinya di mana. Iya. Saya masuk ruangan beliau, saya cari mana Pak Agus, nggak ada. Nggak taunya apa, beliau ngumpet di belakang pintu. Kenapa? Dia mau ngagetin saya. Jadi saya masuk begitu, dia pukul dari belakang. Gitu ya? Bagaimana kamu bisa selesaikan? Oke. Ternyata proven. Iya. Wah, keren. Artinya langsung jadi kayak anak kecil gitu ya bos ya? Iya. Bos jadi kayak anak kecil ya, mau kecil. ngagetin gitu ya? Berani nggak kita hadapi ya kayak keren. Kalau kita nggak berani ya sudah, pilihannya apa? Jadi pelayan atau jadi advisor. Betul. Dengan Bapak seperti tadi, value Bapak naik. Iya. Di mata CEO. Iya. Bener kan? Alhamdulillah. Nilai. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar average employee gitu. Mungkin tapi dia dalam fungsi gitu. saya waktu itu saya hanya tim leader. Tim leader itu bukan dalam posisi penting di Bank Mandiri. Penting, tapi masih di levelnya ada level staff kan? Saya asisten lah, asisten departemen head. Kemudian ada departemen head, ya, masih di bawah manajer. Ada group head, sudah di atas manajer ya. Asisten itu departemen head, kemudian group head, baru direktur. Jadi ada 3 level ya. Yeah. Tapi kembali lagi, berani nggak kita hadapi sesuatu tadi? Kalau kita yakin dan kita memang sudah terisi, yakinlah bahwa semua akan dibantu. Kita yakin di atas juga akan bantu. Jangan pernah kita nggak yakin bahwa nggak ada bantuan Allah. Ibaratnya kan kalau di Islam kan musyawarah mufakat ya Pak ya. Iya. Even kan Nabi Muhammad SAW aja menerima masukan dari para sahabat. Padahal dia Nabi kan. Jadi berani. Kalau misalkan dia mau otoriter ya mungkin sah-sah aja ya. Tapi kan dia musyawarah ya. Dia dengerin kata-katanya Umar, Abu Bakar. Dari situ kan dapat solusi yang bahkan masuk ke ayat kan kalau di Al-Quran. Masuk ke ayat banyak solusi dari Umar bin Khattab misalkan. Jadi kayak gitu kan sebenarnya udah pelajaran ya Pak ya. Benar. Bisa diterapkan dimanapun gitu. Dimanapun. Yang sering kita lupa, kita ingatnya, aduh kalau saya nggak kerja di sini bagaimana ya? Bagaimana keluarga ya? Bagaimana anak ya? Posisi aman. Posisi aman. Kembali biografi lagi. Saya masa waktu tadi 3 tahun sebelumnya saya udah resign. Nggak ada keluarga yang tahu saya resign. Saya hanya sampaikan kepada istri, mulai bulan depan tidak ada gaji. Waduh. Shock. Kita bangun rumah makan, kita coba cari uang harian. Rezeki dimanapun ada. Tapi kok langsung convert ke rumah makan tuh gimana Pak? Pernah meminta lah, doa saya pernah minta. Saya mintanya bukan jabatan tapi mau bikin rumah makan. Kuliner ya? Tapi emang maksudnya emang Bapak suka kuliner atau ke Bapak emang suka masak juga kalau di rumah? Kalau kuliner itu kan saya kalau ada kegiatan-kegiatan saya harus tahu dulu tempat makan yang bagus, tempat makan yang enak, cocok nggak untuk tamu saya. Kalau dari kecil kan orang tua saya selalu ngajak saya ke pasar. Ya kan bagian dari humas juga kan untuk entertain klien apa segala macam gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi sehingga dari situ saya tahu nih taste makanan yang enak bagaimana. Nanti teman-teman coba kecil nggak bagus. Ciputat ya, di Ciputat ya? Ciputat, namanya Kalula Dapur Kedaung. Wih, boleh. Silakan dipromoin Pak. Kalula Dapur Kedaung.
main ke sana. Di Ciputat ya Pak ya? Ciputat. Lokasinya jalan apa Arya tuh? Putra. Arya Putra. Terus ada satu lagi yang pempek sama juga di situ. Ada, ya. Di situ pempek. Karena itu masakan tradisional, jadi ada pempek, ada gudeg, ada mie godok, ada Keren. masakan tradisional. Nah dari situ kenapa saya harus keluar kan gitu ya? Karena mungkin saya juga berpikir mumet juga kali Pak ya? nggak ada mumet. Saya nggak pernah mumet di kantor. Okay. Karena yang harus mumet orang itu adalah pimpinan saya. Bos. Jangan kita yang mumet karena bos. Oke. Ya, jangan kita yang mumet karena bos. Tapi bos yang harus mumet karena kita. Oh, penegasan. Tapi konsekuensinya kita harus mengisi. Oke. Ya, secara strategi dan taktis kita bisa jalankan. Ya. Kita menawarkan solusi. Menawarkan solusi. Jadi nggak kopong Pak ya? Jadi kita nggak stres, kira-kira gitu. Oke, Pak Is, sekarang nih untuk pertanyaan yang mengenai solusi nih Pak. Solusi kan ada yang teoritis dan aplikatif nih Pak. Kita start dari yang solusi teoritis nih. Seperti apa Pak? Dari permasalahan. Yang di internal maupun yang di internal eksternal. Kalau teoritis misalnya di bidang komunikasi kita tahu siapa sumber kita yang akan bicara. Kita sebagai sumber bicara, tentu saja kan kita harus paham bahwa identitas kita, terus pribadi kita sebagai seorang komunikator kita harus yakin bahwa nggak ada masalah. Terus konten. Itu teoritis banget. Kontennya seperti apa? Kemudian message-nya bagaimana? Menyampaikannya di media apa? Sekarang kan banyak media nih, sering-sering kita salah juga. Saya namanya baby boomers, main Instagram apa? Cuman senang-senang mamer lagi buat bonsai, jadi bonsai, mamer di Instagram. Kan gitu. Mamer menu masakan, mamer. Tapi itu hanya media yang saya pakai untuk mamer. Narsis gitu ya. Narsis. Itu kan kalau kita lihat teman-teman saya yang sumuran saya semua itu narsis semua tuh yang di Instagram, di Facebook, foto semuanya lagi begitu. Golf lagi apa gitu. Iya. Jadi beda sama yang sekarang nih ada podcast yang diatur benar-benar. Ini saya dulu pernah bikin satu podcast cuma satu kali. Satu kali aja. Wawancara dengan corporate sekretari Bank Mandiri Taspen Pos. Habis itu berhenti karena pandemi. Iya. Padahal target saya waktu itu para korsek, para humas, para PR, para corporate komunikasi bicara di podcast saya. Tapi karena memang jadi narsumnya banyak tuh ya. Bisa jadi berapa konten kan? Benar. Ini kadang buatnya sendirian. Jadi sendirian. Udah pakai yang nggak suara nggak jelas. Terus nggak ada lighting. Iya. Akhirnya sempat beli juga sedikit. Tapi pas pandemi bubar, nggak jalan apa-apa ya udah. Tapi nggak perlu disesali, rasanya akhirnya saya yang sekarang masuk dalam. Tapi nanti kita bisa bicarakan juga sih Pak, karena kan sekarang eranya kolaborasi. Iya. Ya kita kan di sini ada studio, mungkin kita nanti bisa kolaborasi juga sama Pak Is. Oke. Kalau Pak Is kan banyak nih untuk narsum-narsumnya, bisa betul. Juga gitu. Cakep. Karena banyak bener yang sebenarnya teman-teman PR yang di perusahaan itu, dia juga sharing ilmunya Pak. Kita dapatkan sharing dari mereka. Dan exposure buat beliau juga kan. Iya. Dia bagus. bisa menggunakan materi itu untuk exposure dia gitu di media-media gitu. Seperti itu. Oke Pak Is, kembali ke yang tadi Pak, untuk solusi teoritis mungkin seperti itu ya. Kalau untuk yang aplikatifnya Pak, untuk yang di internal itu seperti apa Pak? SOP. Oke. Penting. SOP bro. Ada SOP itu kan standar prosedur. Iya. Terus satu lagi jangan lupa. STO. Apa sih? Standar teknis, oke. Operasional. STO ya? Iya. Standar teknis operasional. Kan sudah ada peraturannya, tapi teknisnya kita nggak atur seperti tapi apa. Itu kan berbeda masing-masing divisi. Kalau itu kan berarti kan masing-masing divisi punya SOP Chief sendiri. Operational bukan? Iya. Chief Operational kan berkaitannya. Jadi satu perusahaan. Berarti kita aman. Produksi. Nah, ada juga ya, tetap ya. SOP tetap ada Pak, udah ada. Iya, masing-masing divisi. Cuman STO-nya itu loh. STO-nya harus ada. Harus ada juga. Jadi ketika bikin SOP, STO harus ada. Siap. Karena STO ini ada flow-nya. Siap. Bagaimana Bang Ali bisa
minta saya jadi. Oke, flow-nya ya. Flow. Iya. Flow-nya, Setelah oke. flow ini kan mengusulkan ke pimpinan. Pimpinan terus oke, setuju. Iya. Bang Ali lempar lagi ke teman-teman nih Ya workflow-nya lah. workflow-nya. Siap. Itu belum sih. Ada STO-nya. Iya. Jadi SOP, Karena STO. kita workflow-nya udah tahu karena kita emang udah setahun kan. Jadi kita udah tahu workflow-nya. Iya. Jadi kayaknya kita nggak kepikiran ke situ gitu. Penting STO tadi supaya apa? Teman-teman nih tahu kerjanya. Iya. Waktu yang mereka siapkan untuk ada di kantor ini bagaimana? Oke, siap. Kapan pulangnya? Mhm. Kalau dulu saya di kantor, jam kantor nggak ada yang lembur. Oke. Karena kalau lembur kan ada itunya, overtime-nya kan. Ada overtime. Ada cost-nya lagi. Ada kos. Selesai pulang. Ada cost-nya. Jadi mereka pulang. Siap. Kalau misalnya menunggu macet, jangan ceklok lembur. Ceklok dulu, boleh duduk di dalam. Tapi tidak kena jam lembur. Oh iya. Iya. Ada kan mengelabui. Iya nanti benar. jam 10 baru Nunggu ceklok. macet. Karena nunggu macet itu. Iya. Oke. Kira-kira Siap. yang seperti itu kan kita diajarin juga cari uang nggak halal. Iya, benar. Mohon maaf, itu Iya, menjadi benar. uang yang nggak halal. Iya. Kita Karena milih udah- mana nih, bawa pulang halal apa enggak ke rumah kan Setuju. kira-kira itu. Jadi ada sisi apa ya, spiritualisme juga di sini ya. Iya. Spiritualitasnya ada Iya. juga ya. Iya. Berkaitan dengan keimanan kita nih. Gua kerja berkah nggak nih jadinya kan gitu Iya. ya. Karena gua Harus itu ada. menyiasati nih gitu kan. Saya setuju dengan itu. Iya. Seperti kayak di warung saya, itu berkah. Ya. Nggak banyak tamu yang datang, tapi Oke. kok cukup. Nah, itu berkah, Pak. Kok cukup, Iya. bayar gaji. Pas-pasan, Pak, pas perlu ada. Iya. Jadi nggak pernah khawatir. Iya. Oh gitu ya. Pandemi jalan, nggak khawatir. Oh, jadi pandemi Tetap jalan. tetap berjalan. Ada bantuan sponsor Heeh. dari Bank Jabar, BJB. Oke. Oh, BJB. Itu ada. Oh, Kita alhamdulillah. kita dibantu untuk kasih memberikan makanan gratis. Iya. Sedekah berarti itu, Pak ya. Oh, sama kayak kita juga dong, Pak. Kita juga ada program Jumat Berkah sebenarnya. Sedekah di hari Jumat. Jadi kira-kira Keren. kalau udah berkah enak. Enak. Kita kerja ya kerja. Iya. Bang Ali minta ke sini ya ke sini. Iya. Waktunya ada di rumah. Misalnya masih kerja harus jadi staf ahli, mereka angkat telepon baru kita. Iya. Baru ke kantor mereka karena mereka butuh meeting segala macam atau Oke. lewat online. Jadi Bapak nggak terikat dengan office hour sekarang ini. Nggak terikat. Karena sudah punya tadi konsultan dan Iya. juga rumah makan. Iya. Dan juga beberapa kali mengisi training juga ya Pak ya? Betul. Oke, betul. siap. Oke Pak, mungkin mau ada yang ditambahin lagi Pak untuk solusi aplikatifnya? Rasanya itu SOP, STO, terus ada lagi nggak Pak? tinggal masalah mengatur manajemen, Manajemen, oke. manajerial. Hmm, Artinya kita siap nggak sebagai manajer? iya. Saya selalu bilang jangan pernah jadi manajer, Hmm. jadi leader. Leader, keren. Kalau jadi manajer kita cuma pakai SOP dan STO. Hmm. Tapi kalau leader, leader menginspire, inspirasi. memberikan inspirasi. Kemudian kita nggak khawatir, mohon maaf, diberikan dari divisi lain nakal, Hmm. taruh sini, buat saya nggak apa-apa. Hmm. Apa yang terjadi? Di sini dia jadi, Iya. di tempat lain nggak jadi, Jadi, menjadi sumber kekacauan di divisi lain. Tapi ketika taruh di sini, kok bisa? Artinya apa? Kita bukan manajer, bukan manajer. Leader ya Pak ya? leader. Nah, itu diterapkan juga di rumah, Hmm. di bisnis kita yang kecil tadi. Iya. Mereka jadi karyawan kita, keluarga kita. Hmm. Mereka kalau kita lagi ada kebutuhan keluar dengan istri, kosong nggak apa-apa. Karena apa? Kita yakin resep itu nggak boleh rahasia. Resep makanan. Iya. Banyak rumah makan kuliner menjadi resep yang tidak boleh diketahui oleh karyawan. Lah, lalu kita mau dipenjara di dalam rumah, nggak bisa keluar. Kasir harus dijaga oleh si pemilik. Kita nggak percaya sama mereka.
Begitu juga di kantor tadi. Kita percaya sama anak-anak Jadi kita. jadi apa building trust itu ya Pak ya? Harus kita supaya ada kepercayaan antar masing-masing personal gitu. Di perusahaan kalau kita nggak kasih kepercayaan tadi kepada tim, saya nggak bisa naik ke divisi lain, nggak bisa diskusi kemana. Karena di sini teamworknya aja udah nggak jalan. Nggak jalan. Kembali lagi teamwork itu harus jalan. Make sense. Nah untuk teamwork itu harus ada trust juga, trust building tadi. Iya. Dan juga seorang leader atau manajer atau leader yang inspiratif buat karyawannya. Iya. Yang merangkul ya Pak ya. Iya. Bukan menggurui tapi merangkul. Merangkul mereka. Kan mereka calon-calon kita nantinya. Iya, regenerasi. Ternyata mereka pun akhirnya ketika mereka jadi, mereka datang ke rumah. Pak Is apa kabar? Ada yang cuma datang mamer mobil baru. Alhamdulillah punya mobil baru. Jadi senang hati kita. Jadi ada silaturahmi setelah itunya ya. Datang sana, datang sini, mereka kumpul. Kekeluargaan, oke. Keluarga. Begitu juga yang di rumah kita nih, keluarga semua. Family. Bagaimana kita main ke rumah mereka, ke keluarga mereka. Doa dari mereka. Doa dari ibunya. Doa dari bapaknya. Jadi nggak sekedar pekerjaan profesional, tapi ada sisi kekeluargaan Sisi juga. kekeluargaan. Dan otomatis jadi ibadah juga ya Pak, ujung-ujungnya ya Pak ya. Kembali ke corporate komunikasi, jalankan itu dengan baik. Kalau itu nggak dijalankan, kita hanya normatif. Iya benar. Capek kerja dan muka tua. Iya. Mohon maaf, masih kelihatan ganteng, masih muda kan? Berapa tuh Pak? Udah 60-an. Gue nebaknya gue pikir masih 50-an. Iya 30-an. Alhamdulillah. Gue pikir masih 45, seumuran gue gitu. Siap. Keren. Itu Pak ya? Iya. Berarti di situ kita harus merangkul mereka supaya menjadi kekeluargaan lah Pak. Betul. Teamwork, team buildingnya itu kekeluargaannya. Family oriented Pak. Ini perusahaan resmi. Oh. Kita masih ada pimpinan. Iya. Ketika kita punya perusahaan sendiri, kita jadi pimpinan di situ. Bagaimana menerapkan tadi? Siap. Nanti Bang Ali akan coba itu karena sudah punya pengalaman ini, udah. Amin. Bisa jalan. Insyaallah. Kira-kira itu. Baik Pak Iskandar Tumbuhan, nih seru banget ngobrol-ngobrolnya, yang pasti keren banget, inspiratif Pak. Dan insya Allah kita bisa mengambil manfaat nih buat Sobat Seguru yang nonton. Dan buat saya sendiri nih saya tadi dapat tuh ilmu baru juga kan. Banyak ilmu yang didapat setelah SOP, STO dan ada lagi turunannya. Baik, makasih banyak Pak Is. Sampai ketemu lagi nanti Pak. Sehat-sehat terus. Salam buat keluarga, sukses dunia akhirat. Terima kasih banyak Sobat Seguru juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.